Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Ardiana dari SDIT Insan Mulia Malang. Saya adalah peserta seri Semangat Guru 2. Tujuan saya melakukan video hari ini adalah untuk memenuhi tugas dari pelatihan seri Semangat Guru 2, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Seri Semangat Guru 2, berpikir kritis dan penyelesaian masalah akan dipandu oleh narasumber Adi Respati, Kepala Program Websis for Edu. Definisi berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep, dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi, sehingga kita dapat membuat suatu keputusan. Keputusan sendiri adalah suatu penyelesaian masalah. Jadi, penyelesaian masalah dapat didefinisikan sebagai keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Apa sih tahapan pengembangan berpikir kritis? Yang pertama, kita cari bukti terlebih dahulu, apakah fakta atau opini. Yang kedua, bertanya sebanyak mungkin, terus bertanya. Gali terus pertanyaan. Yang ketiga, metakognisi. Praktik berpikir kritis. Yang pertama adalah berikan artikel pemantik, 1 atau 2 artikel yang membuat siswa bertanya, terus bertanya, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka cari jawabannya. Yang kedua, telusuri bukti. Bedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Kemudian, burden of proof. Merumuskan pertanyaan yang harus dijawab, sehingga kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, refleksi. Menjawab pertanyaan refleksi. Ketika kita sudah mendapatkan suatu jawaban, jangan puas. Cari kenapa kita mendapatkan jawaban tersebut. Kenapa kita berpikir seperti ini. Kenapa kita memutuskan hal ini. Nah, untuk itu kita harus selalu menerapkan praktik ini supaya kita mahir dalam berpikir kritis. Mengapa praktik ini disebut sebagai praktik yang efektif? Karena dapat menyelamatkan kita dari cara berpikir cepat yang tidak terkontrol. Kita bisa menyadari fakta, mana yang opini. Kita bisa mencari apakah sumber yang kita dapatkan ini kredibel atau tidak. Kita juga bisa menyadari bahwa celah informasi yang belum kita temukan itu ada. Dan menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil suatu keputusan. Berpikir kritis membuat kita cerdas dan bijak, mengolah informasi dan membuat keputusan atau penyelesaian masalah yang tepat. 3 hal baru yang saya pelajari dalam pelatihan seri Semangat Guru 2, berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Yang pertama, pancing siswa untuk bertanya. Beri siswa pemantik agar mereka mau bertanya dan ingin mengetahui penyelesaiannya. Yang kedua, bedakan fakta dan opini. Yang ketiga, jika kita sudah mendapatkan jawaban, cek, jangan mudah puas. Lembar aksi 1 membantu saya untuk menyadari bahwa terkadang kita melakukan keputusan yang gegabah. Menyadari kita bahwa kita perlu mengidentifikasi dan membedakan mana yang fakta dan opini. Terus melakukan pertanyaan-pertanyaan, terus menggali pertanyaan-pertanyaan, dan melakukan refleksi. Tips saya untuk para pengajar agar menerapkan berpikir kritis adalah yang pertama, stop, jangan gegabah. Yang kedua, cek, true or false, fakta atau opini. Yang ketiga, terus bertanya, sering bertanya. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi, jangan mudah puas.
Saya mengajak seluruh guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti seri pelatihan Semangat Guru 2 di angkatan berikutnya. Sampai ketemu lagi.